anak didiknya. Selamat malam. Pernyataan dari laporan tadi membuat saya miris, merinding. Rasanya kita perlu melihat ulang diri kita sendiri. Apakah kita sudah melihat lingkungan kita sudah benar, apakah keluarga kita sudah benar. Tetapi dimensi dari sikap dan perilaku yang terjadi pada video mesum yang dilakukan oleh anak-anak SMP, menurut saya sangat luas. Apakah ini mungkin saja sebuah tindakan kriminal? Apakah ini memang remaja yang ingin tahu? Ataukah ini kesalahan pengajar? Begitu banyak dimensinya. Kita akan perbincangan ini bersama dengan narasumber yang ada di studio. Ada Pak Aris Mardika Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak. Selamat malam. Ada Mbak Tara, psikolog. Terima kasih bersama kami. Ada Kang Acep, tentu saja yang sering bersama kita dan setiap malam hari Kamis malam di Gestur sebagai pakar semiotika. Sebelum kita berbincang dengan para narasumber ini, kami ajak Anda untuk mendengarkan pernyataan dari pihak keluarga anak wanita yang disebut-sebut sebagai pelaku dalam video mesum itu. Jangan lupa, ada 2, laki-laki dan perempuan, tapi juga ada sekeliling mereka itu ada minimal ada 3, 4, 6 orang bahkan, anak-anak yang menonton dan katanya memaksa mereka berdua melakukan tindakan mesum itu. Kita dengarkan pernyataan dari orang tua sang wanita. Pertama kali sih saya bilang seperti udah kayak orang mati gitu, udah nggak punya harapan, nggak punya. Saya ngungsi itu karena waktu kejadian itu ya kita nggak tahu gitu kan, kita belum ngomong apa-apa, tapi di koran sudah blow up seperti itu kan, gitu. Akhirnya wah ini membahayakan ini, gitu. Besok pasti lebih ini lagi, gitu. Akhirnya telepon berdering terus sama istri saya, semua bilang dari polisi, malam ini juga harus melakukan TKP segala macam gitu ke tempat kejadian itu gitu. Saya pikir ini nggak benar gitu. Akhirnya telepon kakak ipar saya, tolong bantu gitu, gimana saya nggak ini, kamu bawa deh sekeluarga. Saya udah, habis itu kita di sana. Kan nggak merasa seperti penjahat gitu, cuma yang menjadikan itu saya udah jadi sampah masyarakat kelihatannya gitu. Itu yang menjadikan, jadi kita mau keluar juga tidak bisa, mau bagaimana, apalagi anak saya gitu kan gitu ya, gimana gitu kan, tidak orang, sedangkan kita berbuat benar aja orang kan melihatnya kita negatif, apalagi sudah jelas terpampang seperti itu gitu. Mau dijelasin apapun juga nggak bisa. Yang bisa kami lakukan ya udah sembunyi. Hancur. Mesti bagaimana? Sampai sekarang saya nggak pernah ketemu siapapun juga, kecuali ya itu saudara pun saya tidak ada yang tahu. Gitu. Ya, nggak ada. Saya tanggung sendiri sama anak. Malu sekali. Peran saya sekarang ya itu tadi, hancur karena harapan cita-cita anak saya, sama saya malu sekali, sangat-sangat malu. Gitu. Ya ini, seperti tadi awal saya bilang, dia tuh anak yang ceria gitu ya, artinya nggak kelihatan, nggak sedih gitu. Sepanjang kita, artinya gitu, dia memang kalau ada temennya dia kan heboh, suka, seneng gitu, terus ini main apa gitu. Sekarang juga kalau kita temenin gitu, kita duduk, kita ngobrol sama adiknya, sama eyangnya gitu, sepertinya nggak ada masalah gitu. Cuma pas dia sendiri ini gitu, kelihatannya dia, saya tidak tahu kenapa dia diam, nggak gini gitu. Nah, kan kebiasaan dia tidur sama eyangnya kan gitu. Nah itu bilang kalau malam ini anak jadi ngigo terus ya. Dan ngigaunya ya itu takut, saya takut gitu. Akhirnya sekarang itulah orang tua dari sang anak wanita yang menurut pernyataan orang tuanya, ia dipaksa oleh sekelompok anak lain yang memaksa dia untuk melakukan tindakan mesum dengan tujuan, entah dengan tujuan apa, tetapi yang pasti dengan ancaman, menurut orang tua dari sang anak wanita perempuan. Apakah Anda bisa merasakan hancurnya hati seorang tua melihat anaknya seperti itu? Namun pertanyaan berikutnya adalah, ini bukti dekadensi moral atau tindakan kriminal belaka atau rasa ingin tahu remaja? Mbak Tara, sebagai seorang psikolog,
Pertama kita lihat videonya dulu ya. Maaf, kita omongkan videonya dulu. Menurut Anda ini tindakan remaja yang bisa punya rasa ingin tahu atau dimensi apa lain? Kalau misalnya kita lihat videonya ya, itu bisa terjadi dua hal. Antara memang itu pemaksaan, artinya dengan kekerasan seksual, atau juga suka sama suka. Karena interpretasi orang bisa beda-beda. Tetapi apapun itu, sesuatu yang tertampilkan belum tentu itu yang sebenarnya, gitu kan? Kalau misalnya anak ini bisa tertawa-tawa, belum tentu emosi yang sebenarnya juga seperti itu. Oh ya? Gitu. Jadi apa? Kalau tertawa itu kan gembira mestinya. Betul, tapi secara psikologis ketika orang berada dalam suatu tekanan, dia bisa menunjukkan emosi dan perilaku yang justru berbeda daripada yang seharusnya. Misalnya, orang tertawa bisa aja itu merupakan cara dia untuk menutupi rasa takutnya, rasa cemasnya, atau harapan ingin diterima oleh lingkungannya, seperti itu. Kita belum tahu latar belakangnya. Tetapi Ya. ketika ada orang-orang di situ memaksa, taruhlah Anda bilang katakan bahwa tertawa itu ekspresi lain. Tetapi mungkinkah rasa remaja itu juga punya rasa ingin tahu? Biasanya kan begitu. Betul. Apakah ini bisa terbaca dalam kalau Anda melihat, tapi kalau tidak tidak apa-apa. Kalau kita melihat dari sisi perkembangan psikoseksual ya, jadi masuk masa puber 13 sampai 18 tahun itu anak punya rasa penasaran yang memang cenderung tinggi, termasuk dalam hal seksual gitu kan. Di sisi lain pada masa itu juga mereka pengen melakukan eksperimentasi dan juga secara sisi kognitifnya mereka ingin melakukan dengan pemikiran sendiri gitu kan, sehingga kadang-kadang kalau misalnya memang tidak ada landasan yang kuat, mereka cenderung lebih mudah terbawa oleh hal-hal yang cenderung negatif gitu. Oke. Kang Acep, wajah orang tua tadi memang sengaja kami blur, kami gelapkan, kami tidak ingin juga kemudian jadi konsumsi publik yang mungkin mempermalukan diri dan keluarga begitu ya. Tapi dari pilihan kata-kata, selain pernyataan bahwa kemungkinan sang anak juga mungkin bisa menikmati, mungkin juga tidak. Tapi yang pasti keluarga berusaha melindungi anak ini karena punya masa depan. Ya. Jadi pilihan katanya defensif. Ya, menurut Anda? saya kira memang itu hal yang manusiawi ya. Kita bisa bayangkan kalau itu terjadi pada kita. Tetapi saya ingin melihat dari sisi gestur anak-anak ini ketika melakukan itu. Saya percaya pada orang tua tadi ya. Jadi saya tidak melihat ada ekspresi yang menikmati ya. Saya tidak melihat itu. Tadi tersenyum. Jadi saya ingin katakan bahwa ini adalah apakah itu dipaksa atau tidak ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa pelaku ini adalah korban. Jadi tidak ada pelaku menurut saya di dalam. Jadi ini gestur-gestur dari korban. Tetapi nanti akan kita perluas gestur korban ini apakah karena apa? Karena kalaupun di situ ada anak yang menyuruh, yang memaksa, maka anak yang memaksa itu juga korban menurut saya. Ya, jadi saya agak kurang setuju dengan kalimat suka sama suka ya untuk anak usia semacam itu. Ya. Jadi ada satu situasi yang membuat dia harus melakukan itu sadar ataupun tidak. Jadi saya ingin katakan satu hal bahwa ini adalah satu gestur anak itu memang gestur korban. Ya, itu gestur korban itu apa? Yang bisa realnya kayak apa? Iya, jadi terus terang saya menonton sedikit ya. Ya, jadi dia menurut saya dia korban dari sebuah lingkungan, satu lingkungan mungkin lingkungan kehidupan kita modernitas media dan lain satu. Tapi kemudian yang lebih penting menurut saya juga dia merupakan dalam tanda kutip salah satu korban dari sistem pendidikan juga menurut saya yang sejauh ini dalam pengamatan saya memang agak dalam tanda kutip agak steril dari soal-soal proses melibatkan anak untuk belajar mengetahui tentang seksualitas, moralitas dan lain-lain. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, saya ingin melihat gestur korban yang lain. Siapa itu? Gestur korban yang lain itu adalah masyarakat. Ya. Kenapa saya katakan begini? Karena kenapa masyarakat ikut menyebarkan video ini? Iya kan? Menurut saya masyarakat kan kalau kita katakan bahwa masyarakat itu nggak suka dengan yang permisif, gitu. Pada saat yang itu ada ambivalensi, ya. Jadi dia juga permisif dengan menyebarkan itu. Harusnya kan dia meng-cut. Harusnya cut. Tidak boleh diajak ngobrol orang lain tuh nonton bareng-bareng. Oh iya, luar biasa. Iya. Nggak, sebelum ke Pak Aris dan ke Mbak Tara, ada tersambung ibu sang korban. Kami tidak membuka nama beliau, tapi yang pasti kami berusaha untuk menyatukan rasa prihatin kami dengan situasi seperti ini. Selamat malam Ibu. Malam. Hai. Ibu, kami di sini ada Pak Aris Merdeka Sirait, ada Ibu Tara, ada Kang Acep untuk berbincang dengan Anda berkaitan dengan kasus yang dialami oleh anak Anda. Iya. Kalau boleh, apakah yang bisa Ibu ceritakan kondisi anak Ibu sekarang? Kondisinya masih tetap ya Pak, sama seperti waktu pertama kali terjadi ya. Apalagi sekarang dia
sekarang panas terus badannya. Oh, masih Terus- dia sakit. Aha. Iya, nafsu makannya juga masih susah sekali. Terus ada 3 hari ini sering sesak napas. Kami prihatin mendengarnya, Ibu. Kami prihatin. Kalau ia sudah sekolah sekarang? Sudah mulai belum, sampai sekarang belum. Belum sama sekali. Lalu apakah ada rencana untuk pendidikannya seperti apa? Ibu punya rencana nggak dengan keluarga, dengan suami untuk anak Ibu? Saya pokoknya kepengennya anak saya tetap sekolah. Ya, Tapi setuju. kan Bu. tidak mungkin anak saya datang ke sekolah yang lama. Suatu hal yang nggak mungkin. Gitu. Oke. Saya kepengen pokoknya anak saya tetap bisa melanjutkan sekolah, apalagi dia kan mau ujian kan. Ya, dia punya hak untuk pendidikan, Bu, ya. Pak Aris, Mbak Tara kalau misalkan mau berbincang dengan ibunya silahkan, kita boleh perdalam. Ya, saya sudah tiap hari berbincang. Oh, sudah? Sudah? Ya, beliau dan harapannya bahwa kemarin sudah ketemu dengan wakil gubernur, kepala dinas dan kepala sekolah, itu harus diimplementasikan. Jadi kepala dinas DKI Jakarta harus betul-betul mengimplementasikan pertemuan kemarin pagi bersama dengan keluarga bahwa menjamin hak anak atas pendidikan. Itu dia. Ya, itu penting. Oke. Saya kira itu sudah. Sebelum ke situ, kami pasti akan ke sana, Pak Aris. Tapi kami ingin tahu, kalau boleh, pertanyaan pertama yang mungkin akan sampai kepada kasus ini adalah bagaimana Ibu bisa sampai melaporkan situasi ini ke polisi? Bagaimana caranya? Awalnya saya lihat dari Twitter anak saya, Pak. Jadi pada saat saya Justru buka dari Twitter ya? anak saya, iya dari Twitter. Jadi saya lihat di situ banyak tweet-tweet yang mengatakan anak saya itu bisa apa pelacur. Terus anak saya dikatakan maaf ya Kak ya cabul. Iya. Anak saya disuruh melacurkan diri dan itu akhirnya saya tanya, kenapa kamu bisa ada kata-kata seperti itu di Twitternya? Akhirnya dia cerita semuanya. Tapi terus dari cerita dia, dari nama-nama yang disebut, saya teleponin anak-anak itu. Saya teleponin satu-satu, tapi semuanya pada bilang saya tidak tahu tante, saya tidak tahu tante. Gitu. Dan yang terakhir itu saya bilang, tante udah tahu semua ceritanya. Tante mau kamu ngaku. Saya bilang begitu. Sama Kepada anak-anak itu? Yang geng itu, Kenapa? menurut Ibu itu? Kenapa, Pak? Anda bertanya pada geng itu? Tidak. Nama Dan yang disebut saya tanya anak Anda. kepada si A, terakhir itu telekomunikasi saya terakhir pada si A. Ada apa? Saya bilang gitu. Dia bilang, nggak tahu tante. Saya nggak tahu itu. Tapi ternyata dia SMS anak saya. Lu cerita apa sama mami lu? Katanya gitu. Waduh, Terus itu. anak saya jawab, gue udah cerita semua ke nyokap gue. Nyokap gue udah tahu dan mau lapor polisi. Bilang gitu. Terus si A bilang, oh diam, sambil dia tulis WKWK ya wak gitu. Itu kan kayak gitu loh Pak. Wah, baik Ibu, kami perlu diskusi ini juga dari kacamata psikolog dan juga dari pakar komunikasi. Karena menurut saya ini menjadi sangat penting untuk memperdalam pernyataan-pernyataan aneh tadi dari teman-teman anak Ibu. Kita break dulu Bu, Ibu jangan kemana-mana ya, kami akan kembali dengan Anda dan juga di Gestur. Kembali ke Gestur. Kita masih bersama dengan Ibu sang korban. Ibu masih bersama kami kan? Halo Ibu. Saya dengar. Ya Ibu. Saya mendengar bahwa anak Ibu punya, saya mendengar di luar bahwa anak Ibu melakukan itu karena suka sama suka, karena memiliki hubungan asmara dengan sang pria. Dan kemudian Oh, tidak. melakukannya di teman-teman karena mereka bisa mengekspresikan itu. Apa komentar Ibu? Tidak ada hubungan sama sekali. Tidak ada Karena hubungan saya sama punya sekali. bukti penolakan. Mhm. Jadi anak saya menolak pelaku. Mhm. Anak saya bilang di WhatsApp-nya, saya tolak perhatian kamu, gue tolak perhatian lu, gue tolak sayang lu, gue tolak cinta lu. Itu ada buktinya. Sang anak Ibu mengatakan seperti itu. Iya, ada buktinya sampai Ada sekarang. bukti yang masih juga saya simpan. tertulis. Iya, melalui WhatsApp. Oke. Kemudian untuk bisa memperkuat laporan Ibu kepada polisi bahwa anak Ibu justru menjadi korban di situ, selain WhatsApp tadi, apakah juga ada ancaman-ancaman lain juga diterima? Oh iya, saya terima. Saya sudah serahkan juga ke Bapak Sirait itu
Kalau dari Twitter pun ada ancaman untuk dibully kembali. Itu ada tulisan jangan terlalu dibully nanti sakit jiwa. Oh. Yang Terus menulis ada itu lagi. siapa, Bu? Kenapa? Yang menulis seperti itu siapa? Temannya, teman sekolahnya yang termasuk salah satu yang diperiksa itu. Oke. Itu terus ada lagi juga temannya cerita ada 2 orang. Dalam bahasa Indonesia, gue cari lo untuk gue bunuh dengan tangan gue. Dari apa yang sudah ditanggapi pihak kepolisian maupun pihak guru terhadap pernyataan Ibu, bagaimana terakhir? Maksudnya gimana? Ibu melaporkan pada polisi, Ibu melaporkan juga pada pihak sekolah. Apa tanggapan keduanya bahwa justru anak Ibu korban, bahwa video itu dilakukan bukan atas dasar suka sama suka? Kalau saya lapor ke pihak sekolah besoknya, Pak. Ya. Karena kan yang saya pikirkan adalah kelangsungan pendidikan anak saya. Jadi saya ke sekolah, saya minta izin untuk anak saya tidak hadir ke sekolah kan. Itu, tapi kenyataannya waktu yang dikasih hanya 1 minggu. Saya pikir suatu hal yang nggak mungkin seminggu kemudian anak saya hadir. Jadi saya minta sampai masalah ini selesai. Dan saya minta kalau memang tidak bisa, minta homeschooling atau saya setiap hari datang, nggak apa-apa saya ambil pelajarannya, tapi tidak dikasih. Maksudnya permintaan saya tidak dikabulkan. Jadi kalau maunya seperti itu, saya suruh keluar dari sekolah, cari sekolah lain. Oke. Ibu, yang terakhir untuk Anda. Apa yang Anda harapkan dari pihak kepolisian? Karena ini menurut saya sudah sampai kepada tahap tindakan kriminal, walaupun yang menyatakan itu cuma hanya lewat Twitter dan mereka masih anak-anak, masih remaja. Apa yang Anda inginkan? Saya nggak ngerti hukum ya Pak ya. Udah saya serahkan ke kepolisian. Cuman yang saya pikirkan dan yang saya perjuangkan adalah kelanjutan sekolah anak saya, itu aja. Udah 2 minggu lebih kan anak saya nggak sekolah. Oke. Baik Ibu, terima kasih telah bersama kami dan menyampaikan apa yang menjadi unek-unek Anda. Sekali lagi kami prihatin atas apa yang terjadi pada anak Ibu. Selamat Ya, malam. terima kasih. Mbak Tara, ada informasi bahwa sekolah itu pernah terjadi beberapa kali hubungan seks pada saat jam sekolah. Atau mungkin setelah jam sekolah. Itu informasi yang kami terima, entah kebenarannya. Tapi faktanya apakah anak-anak ini betul-betul sudah ada mengalami dekadensi moral ketika situasi ini terjadi berulang? Sebenarnya untuk bisa memahami perilaku seksual ini ya, faktornya itu banyak sekali. Baik dari sisi anaknya, dari sisi sekolah juga, dari sisi orang tua juga. Orang tua itu juga punya peran yang sangat tinggi ya. Belum lagi globalisasi internet, artinya anak bisa mengakses informasi mengenai sexuality juga dengan sangat mudahnya, dan media cenderung memaparkan hubungan seksual tuh secara positif kan, sehingga kan rasa penasaran anak jadi semakin tinggi. Kemudian dari selain itu kita harus lihat juga dari sisi keluarganya. Apakah anak ini punya hubungan yang erat dengan keluarganya? Kenapa? Karena berdasarkan penelitian, anak yang memiliki hubungan yang erat dengan orang tuanya lebih punya kemungkinan kecil untuk melakukan perilaku seksual ataupun eksperimentasi seksual gitu. Karena gimana pun juga keluarga itu kan yang bisa memberikan nilai-nilai kan. Gitu. Jadi kalau misalnya punya hubungan yang dekat, otomatis anak lebih akan mendengarkan nasihat orang tua. Orang tua pun juga lebih, artinya ada komunikasi yang positif lah antara orang tua dan anak. Itu faktanya. Pak Aris, sebentar Pak. Pak Aris ini informasinya anak ini anak pintar. Tapi juga anak yang punya rasa ingin tahu. Punya anak yang ingin diterima oleh kelompoknya. Anda sudah ngobrol dengan keluarga dan tentu saja anak itu. Kesimpulannya? Kesimpulannya yang saya lihat adalah ini salah satu bentuk bullying baru. Bullying baru. Kalau yang dulu itu lebih pada pengucilan, pemalakan, mendiskriminasi dalam kelompoknya, persaingan-persaingan di antara remaja dan sebagainya. Tetapi sekarang bentuknya adalah ini sedang berkembang, bullying yang dipengaruhi dengan mengimitasi situs jaring internet dan sebagainya. Itu dalam bentuk kekerasan seksual. Ini yang terjadi. Jadi orang jangan melihat sepotong tanggal 27 dan itu tidak benar juga. Yang disebarkan ke publik. Iya itu. Jadi saya kira disayangkan, sangat disayangkan mengambil kesimpulan bahwa itu suka sama suka. Padahal sebenarnya ada peristiwa-peristiwa sejak bulan Juni, Juli, Agustus, September itu puncaknya tanggal 13 Oktober, di mana F dan AE itu difasilitasi untuk di satu ruangan, yang mereka tidak tahu itu diambil gambarnya, lalu itu dipakai juga sebagai bully lagi untuk melakukan tanggal 20 Oktober.
20 September, lalu kemudian itu dipakai lagi untuk memaksa anak tanggal 27 dengan paksaan misalnya memberitahu kepada guru killer mereka sebut di sana, karena semua siswa-siswi itu berebut untuk kelas 91, kelas unggulan. Jadi kalau itu diketahui dengan diberitahu kepada publik, kepada senior, mereka sangat takut kalau itu diedarkan. Akhirnya terjadilah skenario yang dilakukan oleh 5 orang itu dimotori oleh A di satu ruangan yang sama terjadi sebelumnya. Dan setiap kali melakukan pertemuan itu kian sophisticated, kian hebat gitu. Betul. Jadi semakin banyak ancaman-ancaman dilakukan dan itu semakin ketakutan. Jadi kalau misalnya yang beredar sekarang video itu dilihat hanya sepotong. Jadi kalau misalnya dia tertawa-tertawa itu menurut pengakuan korban itu diminta sebelum melakukan itu skenarionya harus tertawa dan enjoy. Gestur ini akan kita korek nanti habis ini. Mas Acep akan bisa ngobrol dan plus kami undang juru bicara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Ibnu Ahmad, untuk berbincang di sini dan kami akan kembali dengan perbincangan lengkapnya saat lagi. Selamat malam. Malam. Mari silakan. Sebelum kita lapor ke polisi gitu kan, pihak sekolah sudah bukannya simpati sama kita gitu, artinya juga dia membalikan faktanya gitu. Istilahnya ini kejadian suka sama suka gitu, artinya kan mereka memang lepas tangan, tidak mau bertanggung jawab gitu. Nah, kalau dibilang kita orang tua yang tidak bertanggung jawab gitu kan, kita bisa menunjukkan anak kita berprestasi di situ gitu, dan waktu kejadian itu ada di sekolah, itu tanggung jawab siapa? Tapi mana sekolah telepon ke istri, ke kami, nanyain bagaimana keadaannya, nah itu enggak. Waktu telepon itu bukan ngajak gitu, dia minta ke kami gitu untuk mediasi. Kenapa minta mediasi? Kenapa waktu kita datang ke sekolah nggak dilayani? Gitu. Sekarang begitu kita sudah lapor polisi, minta mediasi. Gitu. Kan berarti ibu tahu kan? Gitu. Bisa dibaca. Mereka mau ngajak menyelesaikan masalah, mau tanggung jawab, apa mau sembunyi? Kalau nuntut enggak, ya gitu. Artinya saya minta gitu, apapun nanti bentuknya itu, anak saya tetap dua-duanya. Anak saya mungkin bisa tetap masuk sekolah ya di tempat yang lain gitu, tapi anak saya mau anak saya dapat fasilitas pendidikan tanpa dia harus kelihatan publik. Saya nggak tahu bentuknya seperti apa, gitu. Dan Jakarta sekarang bukan tempat yang aman buat saya. Pernyataan dari sang ayah untuk meminta dukungan bagi anaknya. Kang Acep, sebelum ke Mas Ibnu. Ya, kalau kita perhatikan apa yang terjadi antara orang tua dan sekolah, ini kan seolah-olah bahwa apa yang terjadi di sekolah itu terpisah dengan apa yang terjadi di keluarga dan sebaliknya. Ini yang saya katakan tadi bahwa ini bagian dari sistem pendidikan kita yang menurut saya belum melibatkan semua pihak di dalam pendidikan itu. Sekolah itu seolah-olah satu lembaga yang terpisah dari masyarakatnya. Mestinya kan menurut saya antara orang tua dan kemudian sekolah dan lain ini kan menghadapi ini bersama. Sekolah sebagai institusi atau sekolah orangnya? Saya kira institusi dan juga orangnya. Sebagai institusi dia juga harus punya hubungan dengan masyarakatnya. Maksudnya masyarakat itu harus memiliki juga sekolah itu gitu loh. Ini kan tidak terjadi karena saya melihat tidak ada sistem yang dikembangkan untuk mendudukan sekolah itu di dalam konteks masyarakat. Itu satu. Tapi saya ingin menyambung tadi dengan hal yang gestur ya. Satu hal yang saya sayangkan adalah nanti Mas Ibnu akan berbicara kenapa ini terjadi. Saya menyayangkan sikap pemerintah ya yang tidak melihat ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Padahal menurut saya ini sangat-sangat luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan peristiwa Akil Mohtar ya, dia kalau terbukti bersalah, dia 20 tahun di penjara, dia mati di penjara, selesai. Ini masa depan loh. Masa depan. Menurut saya mungkin hubungan kepentingan saya ke Padang atau apa, Pak Menteri mungkin bisa menyisihkan itu dulu. Ini sangat menurut saya luar biasa. Mungkin ada komentar. Bisa. Ya, memang dari peristiwa ini banyak gestur ya. Salah satu gestur yang mungkin sudah dilupakan oleh kita semua, terutama para pengelola sekolah, ada satu Mas Indi, yaitu adalah sebetulnya sekolah itu diberi kewenangan apa yang disebut dengan manajemen berbasis sekolah. Jadi kalau ada kritik misalnya kok tidak partisipatif, peraturannya, fasilitasnya sudah diberikan itu. Jadi sesuai dengan
peraturan yang ada, itu sekolah itu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengelola sendiri. Mas Yoko menyalahkan dari manajemen sekolah? Tidak, maksud saya bukan menyalahkan. Iya. Ini harus menjadi gestur semua sekolah menghidupkan kembali kesadaran tentang manajemen berbasis sekolah, karena di sana diamanatkan. Kalau berkaitan dengan akademik, itu melibatkan Dewan Pendidikan. Kalau itu berkaitan dengan non akademik, melibatkan komite sekolah, perwakilan siswa, kemudian orang tua dan masyarakat sekitar. Jadi harapan Kang Acep tadi supaya masyarakat dilibatkan itu sudah diwadahi. Sebetulnya sudah ada. Jadi ini harus menjadi pelajaran kalau menjadi ini suatu keharusan atau bencana nasional begitu ya sebut. Ya itu ini pelajaran. Jangan sampai lupa gitu bahwa sekolah ini punya kewenangan untuk memanage sekolah. Jadi rupanya kepala sekolahnya nggak berani kali ya. Menambahkan ya bahwa pemerintah itu selalu melihat aturan, peraturan yang lain dibuat itu sebagai sebuah keputusan politik. Apa yang saya maksud dengan keputusan politik itu begini, ini ada banyak sampah nih, ya udah gua buatkan tong sampah, selesai. Tidak ada pendampingan gitu. Yang menurut saya harus ada mendevelop itu memang harus ada sistem yang fungsi pendampingan itu oleh pengawas. Jadi di sekolah itu ada kepala sekolah, dia guru, sekolah manager, ada guru sebagai pendidik, artinya memberi pelajaran dari pengetahuan sampai karakter, dan ada pengawas. Di atas pengawas ada dinas pendidikan. Dinas pendidikan. Iya, jadi oleh karena itu. Jadi jangan apa-apa kementerian, jangan apa-apa kementerian. Tidak menghindar juga. Jadi tapi memberikan proporsi seperti Pak Menteri ketika ditanya wartawan, tunggu dulu, kan ada gubernurnya. Iya. Makanya Pak Jokowi juga sudah merespon. Ada wakil gubernurnya, Pak Ahok sudah memberi respon. Ada kepala dinasnya sudah memberi respon. Bisa diterima jawaban itu? Semua sudah memberi respon ini. Saya kira ini kasus ini harus menjadi refleksi bersama ya. Ini bukan soal dihukum atau tidak dihukum, tapi ini digunakan momentum terhadap satu kebobrokan manajemen sekolah. Karena manajemen sekolah itu bagian dari salah satu bagiannya adalah fungsi pengawasan. Kok yang digebukin sekolah melulu? Jangan-jangan anaknya sendiri yang punya masalah? Karena Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan pasal 54 bahwa lingkungan sekolah wajib hukumnya menjadi zona anti kekerasan termasuk kekerasan seksual dan fisik, baik dilakukan peserta didik, guru maupun lingkungan sekolah. Itu artinya manajemennya adalah bagaimana fungsi pengawasan itu ketat. Artinya apa? Murid harus bersih semua sebelum ditutup sekolah, guru-gurunya nggak boleh pulang. Itu satu persyaratan sekolah unggulan. Nah, apa yang terjadi tidak terjadi. Pada hari Jumat, anak-anak disuruh sholat Jumat, yang lainnya piket dan sebagainya, itu tidak ada kontrol gitu loh. Dan itu terjadi berulang-ulang. Sholat Jumat, mungkin beristirahat. Buktinya apa yang terjadi itu tidak ada pengawasan yang ketat di situ. Gitu loh. Jadi fungsi pengawasan itu menurut saya ini kejadian kebobrokan manajemen itu. Oleh karena itu menurut saya ini bukan soal dihukum atau tidak dihukum, tapi bagaimana ini momentum kita untuk menggunakan itu, refleksi kita sebagai orang dewasa. Kenapa anak punya perilaku seperti itu? Ya, itu penting gitu. Jadi bukan ini suka sama suka lalu dihukum, lalu kriminal. Besok lagi akan terjadi kalau misalnya dihukum, ada sekitar sekian orang itu mau dihukum, lalu dikeluarkan dari sekolah. Apakah itu menyelesaikan masalah? Tapi sekali lagi tentu saya mau mengatakan bukan membenarkan perilaku itu, bukan. Tetapi itu harus kita pakai sebagai momentum untuk kita mendidik anak. Momentumnya kita akan diskusikan sesaat lagi. Kita break dulu. Kami akan kembali. Karena ini persoalan penting, bencana nasional kalau bisa saya bilang untuk urusan psikologi anak-anak di sekolah. Spare Part Aspira, juara 1, merek asli Indonesia. Saya nggak percaya gitu. Kan satu orang persis gitu. Dari mulai bayi sampai besar segitu, kegiatan dia saya tahu, segala macam saya tahu. Saya nggak yakin gitu. Saya nggak yakin gitu. Tanpa adanya suatu rekayasa atau perbuatan yang menjebak dia, saya nggak yakin itu terjadi. Makanya ya, saat runtut ke belakang itu memang keluar dia minta keluar sekolah, minta ini kan itu tahapannya seperti itu. Memang dia ada tekanan, tapi saya nggak nyangka kalau sampai mereka berbuat senakal itu. Saya nggak ini. Jadi saya nggak percaya sampai sekarang juga. Dan anak saya berkali-kali saya udah tanya sampai psikiater sampai ini, dia tanya semua jawabannya selalu sama, konsisten seperti itu. Kalau cerita anak saya ya itu tanggal 19 dia tuh nggak sadar gitu, karena dia pikir di situ kan banyak temennya gitu. Terus dia juga merasa saya yang dijahatin sama tuh anak gitu. Terus bagaimana dia bisa buat film, kan di situ nggak ada orang gitu.
Terus besoknya, beberapa hari kemudian, anak orang, gue tahu loh sama si ini ngapain di atas gitu. Emang aku ngapain gitu kan. Semakin tanda tanya kan anak saya gitu. Semakin peraturan, ya akhirnya ribut katanya sama itu. Nah kenapa bisa jadi orang begini gitu kan. Gara-gara lu gitu kan. Nah, saat ributlah itu gitu. Si komplotannya itu nyamperin dia katanya seperti itu. Terus anak saya, gue udah tahu apa yang lo lakuin sama dia gitu. Lo sekarang ikut aja kemauan gue. Lo kalau nggak mau, gue kasih sama Bu Dewi. Nah, takut sekali kan dia gitu. Yang dia kejar itu prestasinya. Terus tahu tuh apa yang dia usahakan hancur yang zaman itu, akhirnya dia ngikutin kemauan dia gitu. Iya, istilah dia live show. Tapi pada kejadian yang ketiga itu memang dia sudah nolak gitu. Saya nggak mau lagi. Kalau lo terus begini, gue bilang sama ibu gue. Gitu. Bener. Hari itu dia berani menolak. Besoknya video itu beredar. Saya juga nggak tahu kenapa sampai dia harusnya dengan ketakutan itu kan dia bisa cerita sama ibunya kan. Gitu. Tapi nggak bisa. Ya mungkin dia sangat ketakutan sekali sampai cerita sama yang sehari-hari dia pulang cerita itu, dia nggak bisa sampaikan itu. Itu keluhan sang ayah berkaitan dengan anak yang merasa tertekan. Pak Aris kembali mengatakan perlu manajemen sekolah yang lebih baik. Demikian juga tadi yang disampaikan oleh Kang Ajat. Mas Ibnu, Iya. apa jawaban Anda? Jadi memang sekolah yang baik itu kalau kepala sekolahnya juga unggulan. Jadi jangan lupa itu. Di negara-negara yang sudah maju, sekolahnya itu karena kepala sekolahnya yang diberi tugasnya itu memang menentukan. Jadi manajemen bagus. Manajemen bagus di situ, iya. Jadi ini pelajaran kita berharga untuk mengingatkan kembali bahwa otonomi sekolah itu sudah diberikan oleh undang-undang, oleh peraturan melalui manajemen berbasis sekolah yang melibatkan juga dalamnya orang tua, komite sekolah, kemudian dewan pendidikan. Anda mencatat ada gestur-gestur yang lain yang ingin Anda sampaikan. Saya kira ada satu gestur lain, yaitu dalam kasus ini soal masalah yang belum selesai secara nasional, Mas ini, yaitu soal unggah dan unduh. Upload dan download. Kan kalau kita pikir unggah dan unduh itu tidak berjalan dengan sendirinya, ada mesin yang berjalan dan ada yang mengendalikannya. Siapa itu? Perusahaan-perusahaan.com. Sekarang bisakah pemerintah yang berwenang untuk yang mengatur unggah dan unduh itu bersepakat bahwa Anda berusaha di tanah air kami di Indonesia, ada undang-undang anti pornografi, ada undang pendidikan, ada undang perlindungan anak. Saudara bersedia nggak menolak yang sifatnya pornografi dan pornoaksi, baik yang mengunggah maupun mengunduh dengan sistem? Anda mengunggah selalu ada alasannya gini, Bang Indi. Nanti kalau dilarang satu situs, ribuan situs lain akan muncul. Kok ngalah pada teknologi buatan para ahli juga? Kenapa tidak punya ahli? Lebih dari itu. Anda mengarahkan laras senapan ke orang lain nih? Tidak, sebab siapapun bisa merekam dirinya atau pasangannya. Tapi kalau begitu mau mengunggah tidak ada fasilitas, ditolak, ya untuk dirinya aja. Tapi ini kan kesempatan merekamnya ada, mengunggahnya juga, mengunggahnya juga luas, mengunduhnya juga luas. Padahal Mas Indi. Tapi saya kira di balik semua itu, di luar semua itu adalah moralitas ya. Dan moralitas itu adalah persoalan pendidikan. Saya ingin mengatakan tadi soal sekolah unggulan atau kepala sekolah unggulan. Menurut saya munculnya sekolah unggulan, munculnya kepala sekolah unggulan itu juga problem di dalam pendidikan. Mestinya semua sekolah unggulan dong. Jadi gini, semua, ya saya kira dari soal unduh ini gini, iya, maksud saya. Iya. Jadi kita belajar dari ini kebijakan publik itu maksudnya begini. Kebijakan publik itu definisinya ada orang yang mengambil keputusan lalu publik yang melakukan. Begitu, itu namanya kebijakan publik, ya kan begitu. Nah, soal unggah dan ungguh ini, kalau kita berani tegas seperti Cina, di India, di Malaysia, di tetangga, karena memang sudah begitu rupa ininya peraturannya tegak, kita kesulitan nih untuk mengunduh atau melihat situs. Berarti koordinasi dengan Kominfo menurut Anda sangat penting di sini. Karena gini Mas ini, saya pernah membaca ada peraturan Satgas ya, ada Satgas anti pornografi loh di tanah air kita ini, ditandatangani oleh Bapak Presiden itu. Ada Satgasnya 2 Maret 2012 melalui Perpres nomor 25 tahun 2012. Nah ini melibatkan
banyak kementerian. Dan Saya makanya khawatir muncul angka kalau seperti ini. cara penyelesaiannya begini, kita mengulang apa yang terus kita lakukan, yaitu memangkas di pucuk gitu, nggak akarnya. Nah, persoalannya kan seperti yang saya katakan tadi, ini persoalan pendidikan gitu loh. Kalau Maksudnya kalau oke lah, itu memang kita bisa jalankan. Artinya kan tidak hanya di soal pendidikan aja, di seluruh departemen dan lain-lain kan dalam kehidupan keseluruhan. Nah, tetapi menurut saya kalau kemudian teknologinya yang kita salahkan atau apa ya, jadi ini memangkas bagian atas gitu loh. Ada gestur lain kalau gitu saya ingin tambahkan Mas Indi. Masih ada kesempatan ya? Ya, silakan. Gestur lain adalah tidak konsisten kita menegakkan anti pornografi. Para tokoh-tokoh, apakah itu artis atau para pihak yang pernah terlibat Dalam konteks apa ini? ya itu pornografi, Mas, di kadang-kadang disambut, diberikan tempat di media, di koran, di majalah, di radio, di TV, tampil di mana-mana. Padahal itu orang tahu itu pornografi dia masih diberi kesempatan. Nah, jadi jangan-jangan itu menjadi idola juga, tidak mendidik juga. Lalu nanti masih dibilang mau mengalihkan salahnya media, bukan. Kalau kita konsisten, kalau kita konsisten, dan kita harus catat bahwa ini satu jenis persoalan dalam pendidikan. Karena ada hal lain juga, misalnya tawuran pelajar dan lain-lain. Ini kan satu benang kusut yang saling berhubungan. Gitu. Menurut saya kita harus sampai sebentar lagi kita akan sampai segmen terakhir. Ini menjadi catatan buat kita semua. Mungkin tidak akan sampai solusi ya, tapi paling tidak menjadi catatan. Tapi saya ingin dengarkan nanti Mbak Tara, karena melihat kembali ini anak-anak, bully seperti apa, termasuk juga gambarannya pemerintah mau apa dengan berikutnya. Di segmen berikutnya, di segmen terakhir, di gestur. Minum Torabika. Yes. Saya ingin dengarkan Mbak Tara. Ini menurut saya ini panjang nih, urusan psikologi, urusan manajemen, urusan kriminal, jangan-jangan. Saya setuju, ini masalah yang sangat penting dan panjang. Jadi kalau sebenarnya ya, kalau ini kan perilaku remaja. Ini kita bicara masa depan anak-anak loh, masa depan remaja. Jadi ada baiknya supaya kita juga tidak melempar masalah ini, apakah ini salah ini, apakah salah itu. Tapi ini saya rasa faktornya terlalu banyak gitu. Jadi baiknya mau semuanya introspeksi satu persatu. Baik itu pendidikan, baik itu sistem unduh, baik itu orang tua. Karena ketika anak ataupun siapapun lah yang melakukan perilaku menyimpang, itu pasti dorongannya banyak. Nggak cuma kan satu hal kemudian dia melakukan hal yang menyimpang, itu pasti faktornya banyak sekali. Jadi ada baiknya supaya kita tidak saling menyalahkan, tapi kita juga harus bisa lihat dari sisi entah itu pelaku, baik itu juga korban, sebenarnya apa sih yang terjadi. Karena mereka masih anak-anak, dan ini kan kelangsungan ke depannya mereka traumatisnya ini kan dari peristiwa ini kan besar sekali gitu. Layak untuk diperhatikan. Pak Aris. Ya, saya kira sekali lagi menurut saya pemidanaan itu adalah bukan solusi yang terbaik untuk konteks anak-anak. Tetapi bagaimana sekarang menggunakan momentum ini untuk menjaga dan melindungi anak-anak supaya tidak, khususnya para remaja, berperilaku seperti itu. Komnas Perlindungan Anak tentunya tidak bersepakat dengan perilaku yang sedang menjadi topik ini. Tapi bagaimana kita gunakan ini momentum, termasuk introspeksi terhadap manajemen sekolah, manajemen rumah tangga juga, orang tua, ya, di mana ketahanan keluarga sudah mulai, norma-norma juga sudah mulai hancur dan sebagainya. Tetapi juga pemimpin-pemimpin termasuk pemerintah juga, gitu loh. Itu tidak boleh. Jadi tidak bisa berdiri sendiri hanya disalahkan dengan anak itu. Tadi ibunya mengatakan anaknya dalam keadaan depresi berat, gitu. Kalau itu misalnya dia perhadapkan dengan bahwa ini adalah pelaku misalnya, terus kemudian dihukum, katakanlah, terus kemudian yang mengunduh dan mengunggah itu kena undang-undang ITE, lalu kemudian kena 4 tahun penjara, kemudian tidak lagi sekolah, apakah itu solusi? Karena pengalaman kami itu beberapa kasus sebelumnya sudah terjadi, dihukum tetapi terjadi juga di SMP 4. Menurut saya sekali lagi, mari kita gunakan ini momentum, jangan hanya sekedar mempersalahkan, tapi tanggung jawab kita sebagai orang orang dewasa maksud saya, untuk melindungi anak-anak itu. Ya, saya ingin menutup begini. Tadi di awal saya katakan bahwa tidak ada pelaku di dalam peristiwa ini, semua korban. Jadi artinya semua harus diselamatkan. Nah, kalau kita bicara semua harus diselamatkan, maka titik pentingnya menurut saya yang harus diselamatkan itu adalah pendidikan. Itu dia. Kalau kita bicara aturan dan lain-lain, saya terlalu sering mendengarkan hal-hal yang ideal seperti yang disampaikan oleh Mas Ibnu tadi. Tetapi at least di dalam masyarakat ini selalu terjadi seperti. Artinya apa? Ada sesuatu yang tidak beres di dalam sistem pendidikan kita. Saya kira begitu. Mas Ibnu terakhir. Kalau tidak beres, mari kita bereskan. Iya. Salah satunya
kita tegakkan kembali manajemen berbasis sekolah. Kalau Mas Acep menuntut keluar dari kungkungan, walaupun Mas Acep mungkin tidak setuju dengan saya, kurikulum 2013 itu tujuan keluar dari sistem yang karena katanya kurikulum sekarang terlalu hafalan lah, terlalu ini. Kurikulum 2017 menekankan pada aspek Tapi sekali lagi untuk korban ada perhatian khusus tentunya dari pihak pemerintah. Korban sudah diperhatikan oleh kepala dinas, jalur juga tetap banyak, mulai dari pindah sekolah, homeschooling, bisa jalur non formal, paket B berarti tersedia. Saya berharap bahwa konsisten terhadap keputusan rapat yang dilakukan kemarin pagi bersama dengan Pak Wagub, Pak Ahok, keluarga dan kepala sekolah itu harus diimplementasikan. Jangan tunggu-tunggu lagi. Gitu. Hak anak atas pendidikan adalah merupakan hak asasi. Kita kembali prihatin, tapi mudah-mudahan menjadi lebih baik pelajaran buat kita selanjutnya. Terima kasih bersama kami di Gestur. Jangan lupakan apa kabar malam, sesaat lagi. Selamat malam.